Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifada wal-istifada wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ilal huda wad-dalala ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyin lana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita pada sore hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam satu majlis di Masjid Al-Falah dalam rangka mengikuti kajian Ramadan menjelang buka puasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini senantiasa bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan majlis kita ini menjadi majlis yang bermanfaat bagi semuanya. Amin Allahumma amin. Salatullah ma'a salamihi, semoga senantiasa mengalir kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada sore hari ini kita nyampe pada bab yang Al-Hadi Asharah, yang ke-11, fi fadilatil masajidi. Bab yang ke-11 ini menjelaskan tentang keutamaan masjid, beberapa masjid. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asal. Di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menjemput namanya. Di sana bertasbih, menyucikan nama Allah pada waktu pagi dan sore. Ini fi buyutin, ini di rumah-rumah, maksudnya di masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah, Baitillah, rumah Allah. Wa qala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, maka mengagungkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan di dalam hati.
Wa rawaina an Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Buraidah. Ini Buraidah meskipun ada tak marbutohnya, ini nama seorang laki-laki, sama dengan Tolha. Tolha ini ada taknya tapi untuk laki-laki. Buraidah Maisarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Sesungguhnya masjid itu dibangun, masjid-masjid itu dibangun lima buniyat lah, untuk digunakan beribadah kepada Allah. Maka selain beribadah kepada Allah, maka tidak boleh bertempat di masjid. Hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, hal-hal yang berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya terkait dengan belajar mengajar ilmu, maka itu boleh ditempatkan di masjid. Selain itu, masjid tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Jual beli nang masjid gak oleh. Pokoknya melakukan akad sewa yang terkait dengan jual beli, maka tidak boleh dilakukan di masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin, bahwa masjid itu adalah rumah dari setiap orang mukmin. Setiap orang mukmin itu memiliki hak yang sama untuk melakukan ibadah, untuk melakukan takarrub kepada Allah di dalam masjid. Jadi masjid itu bukan milik pengurus, masjid itu bukan milik panitia, masjid itu bukan milik orang-orang tertentu, masjid itu bukan milik golongan tertentu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin, masjid itu rumah daripada setiap orang mukmin. Setiap orang mukmin memiliki hak yang sama untuk beribadah, tapi untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Kok acara ulang tahun nang masjid, nah, ulang tahun maca Yasin gak apa-apa karena sih maca Yasin, tapi ini ulang tahun panjang umurnya jangan di masjid, karena masjid ini dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ulang tahun nek sampean ngaji, baca Quran, berzikir, membaca tasbih di masjid dengan suara lantang, dengan suara keras, banter, mengganggu orang yang sedang melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu juga tidak dibenarkan. Maka nek ngaji nang masjid ojo banter-banter, khawatir mengganggu orang yang lagi melakukan sholat, yang sedang melakukan sholat. Kemana nih itu tadarus nih, tadarus Al-Quran wis pakai speaker, nek pakai speaker ya ngesor ae. Lah apa pakai speaker dukur mengganggu orang yang mau istirahat. Orang umum itu seharian kerja capek, jam 10 mau istirahat, mau leye-leye, kok krungu sepakir masjid cek banter le, gak esok turu, gak esok istirahat.
Lho sapa sing dosa nek ngono? Yang membuat aturan maksimal jam 10 wis gatik speaker dukur, speaker ngesor mawon nggih. Jadi gak mengganggu ke masyarakat umum yang ingin istirahat karena sudah capek seharian bekerja. Fakullu muslimin lahu fi hakun, setiap muslim itu punya hak di dalam masjid. Tapi duduk gaya turu-turuan, masjid gaya leye-leyean. Nah ini pengurus masjid harus tegas. Misalkan di dalam masjid dikai tulisan dilarang tidur-tiduran. Oh, turu-turuan ae gak oleh. Apa maneh turu temenan kan ngoten nggih. Berarti keamanan masjid harus bergerak. Nek ana wong lelean nang masjid nang jero langsung dinasehati, Pak, ndak boleh. Kalau mau tidur-tiduran di luar sana. Biasanya di masjid yang pakai AC, AC-nya menyala mulai duhur sampai asar, itu akeh Pak sing leye-leye iku. Yakin kalau AC hidup dari waktu duhur sampai asar, wah itu bagian musafir itu pasti leye-leyan. Di tempat saya banyak sekali, cuman memang dijaga oleh keamanan masjid. Di ruang yang pakai AC tidak boleh, khusus untuk ibadah. Di luar sana kalau mau tidur-tiduran, ya nek wis nang jaba gak sepiro enak. Rada gerang ya. Itu positif dan negatifnya kalau masjid pakai AC. Dibuat tiduran nggih. Fa kullu muslimin lahu fi haqqun, setiap muslim itu punya hak di dalam masjid untuk melakukan ibadah, bukan untuk yang lain. Wa fi riwayatin, bukan kullu muslimin tapi kullu taqiyin lakin la yusgiluhu bi ghairi ma bunyalahu. Jadi haknya setiap muslim di masjid itu bukan untuk digunakan yang lain, tapi haknya itu digunakan untuk beribadah, untuk bertakarrub, untuk bertasbih, berzikir, baca Al-Quran. Jadi jangan disalahpahami, saya itu orang muslim punya hak untuk berada di masjid, tapi nek sampai nang masjid mek turu ya gak oleh. Pengurus punya hak untuk menegur. Jadi hak seorang muslim di masjid itu hanya untuk melakukan ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang yang selalu ada di masjid, yang selalu standby di masjid setiap saat, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika ada orang yang selalu ibadah, standby menunggu ibadah di masjid, maka orang itu berarti adalah orang yang beriman, orang mukmin. Iqta'u lahu bihi, pastikan bahwa dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Tidak boleh kita curiga. Wong standby nang masjid kon napa nang masjid? Golek takjil ya. Lah aja. Orang kalau sudah mau duduk beribadah di masjid, ya kita harus yakin bahwa orang itu memang karena ibadah, karena ingin ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nunggu takjil,
Wong takjil ae sego pecel. Sego pecel ate ana iwak ayami. Apa sing dinteni, sing gawe seneng gak? Orang itu kalau sudah duduk ibadah di masjid berarti itu ia untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kan kadang ono seseorang itu nek ono acara to ono nang masjid, nek gak ono acara gak gelem, ya wis. Meski ngono tetap kita harus berbaik sangka bahwa orang itu adalah orang yang beriman ke masjid hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. An Abi Sa'id Al-Khudri idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjidah fashhadu lahu bil iman fa inna Allah ta'ala yaqul innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ini hadis yang sama tapi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjid, apabila kamu melihat seseorang biasa ada di masjid. Nek biasa itu nek bendino, nek biasa itu bendino, nek 1 bulan sekali bukan biasa. Apabila kalian melihat seseorang terbiasa ada di masjid, bendino ono nang masjid, maka fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa pastikanlah bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, biasa duduk di masjid, membiasakan diri beribadah di masjid, membiasakan diri sholat berjemaah di masjid, itu adalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang selalu ada di masjid, orang yang selalu ikut berjemaah di masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ono tanggoe masjid paling jarak 5 meter omahe, tapi nek salat gak tau nang masjid. Lho iki heran iki. Ana wong cedhak kali masjid tapi salate gak nang masjid. Wis bahaya iki. Wong ceritai Sya'ban itu ya, sahabat Sya'ban, jarak rumah ke masjid itu 3 kilometer. Setiap waktu jalan kaki dari rumah ke Masjid Nabawi kurang lebih jauhnya 3 kilometer jalan kaki. Wong pas ngarepi masjid gak gelem nang masjid iki. Ya mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjemaah setiap sholat di masjid, dan itu termasuk memakmurkan masjid. Ono maneh nggen kula enten biyen niku pamit pengen apa ya istilahnya itu, bukan mukim ya, pengen diam di masjid lah, gak duwe omah. Akhirnya oleh pengurus ditaruh di atas ada kamar, tapi wong ini jemaah gak gelem jemaah wae. Diam di masjid, tidur di masjid, berak di masjid, makan di masjid, tapi nek ono jemaah gak gelem sholat jemaah, sholate dhewean. Alasan imame gak ono sing tepak bacane. Wah, alasan toy. Wong imam lima waktu itu imamnya beda-beda, ada yang hafal Quran. Wis ngomongi imame gak ono sing tepak bacane iki. Akhirnya
pada bulan keduanya tidak diperbolehkan. Wong diam di masjid gak gelem melok jemaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa hadha hadisun sahih wa fi riwayatin yata'ahadu al masjid, orang-orang yang selalu memperhatikan masjid. Wal muradu bi i'tiyadil masajid ayyakuna qalbuhu mu'allaqan biha, yang dimaksud dengan membiasakan diri ada di masjid itu adalah ayyakuna qalbuhu mu'allaqan biha mundu yakhruju minha ila ayyaudu ilaiha, bahwa hatinya itu selalu memikirkan masjid. Yang ada di dalam pikirannya itu, yang ada di dalam hatinya itu hanya masjid. Selalu pengen ke masjid, selalu pengen ke masjid. Gurung sholat wis ada di masjid, nanti sholat asar di masjid lagi. Ya, kalau penggawean berarti di rumah nih. Kalau ada kerja yang tidak mungkin, ya mungkin yang nggak kerja, yang sudah pensiun, boleh bisa dilakukan nih. Gurung sholat langsung di masjid. Qalbuhu mu'allaqan bil masjid, hatinya selalu tergantung, hatinya selalu ada hubungan dengan masjid, selalu rindu untuk pergi ke masjid. Ini yang dimaksud dengan i'tadah, membiasakan diri ke masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa naqala ba'duhum 'anin Nawawi ayyakuna syadidal hubbi laha, sangat senang ada di masjid, sangat cinta kepada masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu arba'ina sanah. Orang-orang yang ketika ada di masjid, orang-orang yang ketika ada di masjid lalu membicarakan hal-hal yang bersifat keduniaan, maka amal ibadahnya dihapus, amal ibadahnya atau pahala dari amal ibadahnya selama 40 hari dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong nek ono nang masjid pas omong-omongan masalah dunia, maka amal ibadahnya selama 40 hari tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisnisnya ya opo, itu sebetulnya nang masjid tidak boleh itu. Su'ul adab kepada masjid. Jadi masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keduniaan yang lainnya jangan sampai dibicarakan di dalam masjid. Karena masjid ini dibangun untuk ibadah, baca Al-Quran, tadarus, dzikir dan lain sebagainya. Nek omong-omongan masalah dunia jangan sampai terjadi di dalam masjid, karena amal ibadahnya selama 40 hari tidak akan mendapatkan pahala. Saya pondeng Madura kacang kepak, tidak mendapat pahala. Qala Ibnu Hajar al-Haytami fi Tanbihil Akhyar wa sunna ayyuqala liman ansyada fil masjid syi'ran ghairu matlubin faddallahu fak salasa marrah. Apabila ada orang-orang yang membaca syair, nyanyi-nyanyian, mendendangkan lagu yang tidak ada tuntutan secara syariat, maka faddakallah, didoakan jelek, mudah-mudahan Allah merobek mulutmu. Nek ana wong nyanyi-nyanyian di masjid, dangdutan di masjid,
Nek selawatan mboten napa-napa karena memang dianjurkan membaca sholawat. Tapi nek yang didendangkan itu bukan sholawat, bukan tilawah Al-Quran, malah syair-syair lagu-lagu cinta, maka doakan jelek orang yang mendendangkan lagu seperti itu di dalam masjid. Ini lagu yang tidak bermanfaat. Apa maneh sampean biasai arek-arek nom-noman iki di masjid misu-misu, di masjid kata kasar. Mohon maaf cuk, lah nang masjid. Loh, su'ul adab. Masjid ini rumah Allah, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sampean berkata kasar, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor di masjid, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampean berarti tidak memuliakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yundabu tanzihul masjid an hadisid dunya wa husumah, dan disunnahkan, dianjurkan membersihkan masjid dari perkataan-perkataan yang bersifat duniawi. Tadi sudah dijelaskan nih, hal-hal yang bersifat duniawi tidak boleh dibicarakan di masjid. Wa husumah, apa mana pas tukaran tukaran arek nom-noman iki tukaran di masjid, mengeraskan suara di masjid, cerak-cerik di masjid, tidak boleh. Mengeraskan suara di masjid tidak boleh, takut mengganggu orang yang sedang beribadah. Mengeraskan suara, nyeluk koncoi, cung, nyeluk koncoi, ojo ngono. Baca Al-Quran saja di masjid, kalau keras sekiranya bacaan itu mengganggu orang-orang yang sedang sholat, itu pun tidak boleh. Apalagi yang lain, baca Quran keras, suaranya sekiranya mengganggu orang sholat, itu pun saja tidak boleh. Apalagi cerak-cerik yang lain, ngobrol, guyonan, tidak boleh. Namanya su'ul adab kepada masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Apabila kalian melihat orang-orang menjual sesuatu di masjid atau membeli sesuatu di masjid, maka katakanlah kepada mereka orang yang melakukan transaksi tersebut, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberkahi daganganmu. Nek jual emas tidak mungkin di masjid, tapi nek cincin nek cincin sampean, delok mas kok apik cincin ini mas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kok apik ini piro mas? Wis 200 lo itu jual beli di masjid itu tidak boleh. Allah tidak akan memberikan berkah apabila transaksi itu terjadi di masjid. Pokoknya nek ketok cincin api wis aja takon nang masjid. Ini bahaya, nanti terjadi jual beli di masjid yang dilarang oleh agama. Wa yukrahu ayyattakhidha minhu mahallan mahsusan la yusalli fihi wairuh. Kita di masjid itu tidak boleh mengambil tempat khusus, yang lain tidak boleh.
misalnya ngarepe Pak Imaman iki nggonku ya. Yang lain tidak boleh duduk di sini. Itu gak oleh. Karena masjid milik bersama, bukan milik kita. Nek nang burine cagak iki atau ngarepe cagak iki ojo dinggoni, iki gonku enak nek ngene senden sambil turu. Ndak boleh. Ndak boleh mengambil tempat khusus untuk dirinya di masjid. Karena masjid bukan milik kalian. Masjid milik kita bersama, masjid milik orang Islam. Nih. Kan ada kadang-kadang nggih. Pojok dhewe, wis pokoke pojok iku Pak isi A. Ojo liyane ojo nggoni nang kono, gak oleh. Oh, selama si A gurung teko, gak ono sing manggoni. Padahal itu gak oleh iku. Sapa ae sing teko dhisik dinggoni. Bukan milik sendiri. Wa idza ra'aitum man yansidu fihi dallatahu faqulu lahu la raddallahu 'alaika fa innal masajid lam tubna lihada. Apabila ada orang-orang yang mencari barang yang hilang darinya di masjid, maka doakan semoga kamu tidak menemukan barang hilangmu. Nih, ono barang hilang gak oleh digolek nang masjid. Tapi nek pancen lali nang jeding ya apa? Nek lali yang jeding ya apa? Ini kan ndak boleh mencari barang hilang di masjid. Maksudnya itu barang hilang bukan di masjid, tapi diumumkan di masjid. Barang siapa yang menemukan dompet saya di pasar sana. Tapi meskipun di masjid sebetulnya ndak boleh pengumuman. Jadi akhlak yang baik itu kalau kita menemukan barang di jeding misalkan di kamar mandi di masjid, langsung laporkan kepada pengurus. Pengurus nanti yang pengumuman. Karena sing pengurus bukan yang punya barang yang hilang. Kalau sing pengurus sing umumno gak boten napa-napa. Barang siapa yang merasa kehilangan tuh pancen haknya pengurus, karena pengurus. Tapi nek sing ngumumkan itu yang hilang, yang punya barang yang hilang, maka itu tidak boleh. Barang siapa yang menemukan jam tangan saya itu tidak boleh. Kalau orangnya orang yang hilang yang ngasih pengumuman. Tapi kalau pengurus tidak apa-apa, karena pengurus itu memang berhak untuk mengumumkan apabila menemukan sesuatu di masjid. Gak oleh nggih, gak oleh. Kan biasanya kalau habis Jumatan kadang ada jam tangan yang kelupaan, terus orang yang melihat dan menemukan ngasih tahu ke pengurus masjid, itu yang benar. Jadi kalau ada orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka doakanlah agar barang itu tidak ketemu. Wa fi hadzal hadisi an-nahyu an nasdid dhalah fil masjid wa raf'is sauti fihi lil ijarah wa nahya minal uqud. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, tidak boleh mengeraskan suara di masjid, ataupun ketika ngaji. Loh iki bahaya iki. Ketika ngaji di masjid gak oleh mengeraskan suara. Nek sing koyo ngene ya apa? Nek gak dikeraskan gak krungu nggih, gak krungu. Cuman wa ajaza Abu Hanifah wa Muhammad bin Salama min ashabi Malik raf as-sauti fihi bil ilmi. Ternyata menurut pendapat Abu Hanifah dan sebagian dari madhab Imam Malik boleh mengeraskan suara ketika ngaji.
membaca kitab, boleh. Wa ghairu dzalik mimma yahtaju ilaihi nas, bahkan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk mengeraskan suara di masjid itu boleh, karena masjid itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Tapi seyogyanya, sebaiknya alla yukraha raf'as sauti bil mau'idah, sebaiknya tidak dimakruhkan mengeraskan suara ketika berceramah. Nah, ya nek ceramah gak keras ya gak krungu, gak ada manfaat kan nek gak krungu. Maka tidak dimakruhkan mengeraskan suara ketika berceramah. Wa hutbatil Jum'at, dan ketika menyampaikan khutbah Jumat. Wa kada jami'u ma yustahabbu fihi raf'us sauti, dan semua yang memang dianjurkan untuk dikeraskan suaranya tidak dimakruhkan, seperti adzan, iqamah, salat ala nabi, rutinan maca selawat nggih, rutinan maca yasin, tahlil, ndak masalah. Wa takbir fil id, dan membaca takbir ketika sholat id. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yatakarrahuna anil mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti apabila mendengar orang-orang berbicara sesuatu yang lago, sesuatu yang bukan terkait dengan ibadah, terkait dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbicara hal-hal yang lagu itu tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat, maka malaikat itu terasa sakit hatinya. Wa khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat adalah masjid, dan syarrul bilad aswaquha, sepaling jeleknya tempat adalah di pasar, karena pasar itu tempat menipu, tempat penipuan. Wal aimanul kadibah, tempat sumpah palsu. Sampeyan nek nang pasar, sampeyan nang pasar iki lho Mas, mari ditawar 200.000 iki, padahal ket mau gak ono sing nawar. Nah ini sumpah palsu. Demi Allah ini sudah ditawar 100.000 tadi, sampean tak cul 110 ae, padahal dari tadi tidak pernah ada yang nawar. Ini di pasar. Maka pasar itu adalah sejelek-jeleknya tempat, sementara masjid adalah sebaik-baiknya tempat. Wa khairul majalis al masajid fa illam tajlis fil masjid falzam baitaka. Maka ini ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya tempat itu pasar dan jalan di jalan-jalan. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar dan jalan. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Maka kamu kalau tidak ada di masjid, hendaknya ada di rumah saja. Jangan sampai ada di pasar, jangan sampai ada di jalan. Cangkruan itu dalam Islam tidak boleh. Karena kalau cangkuran itu pasti ngerasani wong liya. Ngerasani wong liya. Jadi kalau kamu tidak bisa ke masjid, lebih baik ada di dalam rumah, supaya terhindar dari melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza jalasa, ada ini nih, orang yang masuk ke masjid
hendaknya melakukan sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlisa hatta yusolliya rakaatain. Orang itu kalau masuk ke masjid maka jangan duduk terlebih dahulu sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Jadi ketika masuk masjid langsung melakukan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan ke masjid, kemudian baru duduk. Ojo langsung lungguh. Nek langsung lungguh berarti su'ul adab kepada masjid. Namun batas maksimalnya di sini tidak disepakati. Batas minimalnya 2 rakaat. Nek sampean gelem 4 rakaat boleh. Tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Bidayatul Hidayah itu khusus Jumat, sampean itu kalau masuk ke masjid hendaknya melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Setelah baca Fatihah baca surat Al-Ikhlas semuanya, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ini khusus hari Jumat. Nggih, eling-eling nggih. Khusus hari Jumat sampai ketika masuk masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid 4 rakaat 1 kali salam. Setelah membaca surat Fatihah membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya. Itu anjuran dari Imam Nawawi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa yukrahu ayyajlisa min ghairi tahiyatin bila udrin. Bahkan dimakruhkan ketika kita masuk ke masjid langsung duduk, tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid ini bisa cukup dengan melakukan sholat fardhu. Meskipun enggak melakukan sholat sunat sama enggak masalah. Masuk ke masjid misalnya waktu asar langsung melakukan sholat asar, itu termasuk sudah melakukan sholat tahiyatul masjid. Wa sunnatin atau sholat sunat lainnya, datang langsung melakukan sholat sunnah qobliyah, itu sudah cukup, sudah mendapatkan pahala sunnah tahiyatul masjid. Kalau sholat jenazah tidak, berarti kita masuk langsung melakukan sholat jenazah karena sudah ditunggu orang banyak. Maka dengan sholat jenazah yang kita lakukan ketika masuk ke masjid itu tidak mendapatkan tahiyatul masjid kalau hanya melakukan sholat jenazah. Waktunya cukup nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.